Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini menjelang sore kembali kita berjumpa di majelis ilmu di Taman Surga, yang dimana man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi SAW, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia dalam memahami agamanya. Dan kita tahu bahwasanya hari ini merupakan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Maka tatkala seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempelajari ilmu agama, mengetahui apa-apa saja dosa-dosa besar dalam Islam, maka itu merupakan tanda bahwasanya Allah sedang inginkan kebaikan untuk kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang azimah, yang sangat besar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita untuk bisa berjalan menuntut ilmu agama, datang ke masjid, mendengar, menyimak dan membaca dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, aqwal, perkataan-perkataan as-salafus saleh, para ulama terdahulu. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua yang menggerakkan hati kita, yang memudahkan urusan kita hadir di tempat ini, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang maha kuasa. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam, kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurahkan juga kepada kekasih beliau, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, keluarga beliau, dan kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya hingga hari akhir kelak. Para ibu-ibu, akhwat dan ummahat rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum kita membacakan kitab Al-Kabair, buah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, kita sedikit membahas tentang ayat yang mulia yang sering kita dengar bersama dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah menyeru kita, orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, Ibu, Allah perintahkan untuk apa? Bertakwa. Takwa itu apa? Imtisalul amr. Ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Mudah kita mengatakan ittaqillah. Bahkan kita sering dengar ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bahkan setiap khutbah kita dengar sang khatib, sang penceramah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kita dengar. Tapi apakah sudah kita meresapi makna tersebut? Apa makna takwa itu? Apakah sudah kita mempraktekkan wasiat Allah tersebut yang sering kali Allah ulang dalam Al-Quran, yang sering kali kita mendengar, bahkan tak jarang kita juga bahkan sering membacanya sendiri. Ya, mari kita buka telinga dan hati kita, termasuk saya yang berbicara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Apa saja perintah Allah dan Rasul-Nya, Bu? Apa, Bu? Salat. Apa lagi? Salat 5 waktu. Itu perintah yang wajib, yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Apalagi perintah? Berpuasa di bulan Ramadan bagi yang tidak safar maupun berhalangan sakit. Apalagi? Itu saja perintah Allah? Banyak. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apalagi? Termasuk menuntut ilmu agama. Diperintahkan apa tidak? Perintahkan. Perintah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi SAW. Menuntut ilmu itu apa? Kewajiban. Wajib itu apa arti wajib? Perintah yang melazimkan untuk dikerjakan, keharusan. Itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Maka kita datang sekarang dalam rangka menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Apalagi? Membayar zakat. Kita sudah pelajari zakat bagi yang orang yang kaya, yang sudah nisab dan haulnya, hartanya, dan seterusnya. Maka Allah perintahkan ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bagi yang sebagai istri, maka dia wajib untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ketika keluar rumah dia izin. Ketika memasukkan seseorang ke dalam rumah dia izin juga. Bahkan tatkala berpuasa sunnah dia izin kepada suaminya. Ini sebuah ketaatan. Ini merupakan ketaatan kepada Allah. Dan meninggalkan larangan. Apapun saja yang dilarang oleh Nabi SAW dan Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Itulah bentuk imtisal kita. Pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah konsekuensi dari pernyataan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan bersyahadat iya, tapi enggak peduli mana halal mana haram. Ya, tidak mengerjakan perintah, tidak mengerjakan sholat. Ini banyak sekarang. Kita sudah bahas, jangankan meninggalkan keseluruhan. Satu saja sholat yang kita tinggalkan berupa sholat wajib itu dosa besar. Hapus amalan kita. Kata Nabi SAW, bagi siapa yang meninggalkan sholat asar. Orang meninggalkan puasa Ramadan dan seterusnya. Kita akan bahas, itu merupakan dosa besar. Maka sekali lagi Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah seseorang itu melihat apa yang lighad akan dia lakukan ya untuk hari esok. Apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Apa maksudnya itu, Bu? Hendaklah ya setiap diri termasuk diri anak pribadi yang berbicara dan ibu-ibu sekalian yang hadir, para hadirin di belakang sitar ini, hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya hari esok ini apa? Hari akhir. Setelah mati itu apa yang kita akan perbuat? Yang akan kita dapat? Di akhirat itu, Bu, hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Mana yang kita pilih? Surga. Dan pilihan kita itu di tangan kita, Bu. Iya tidak? Artinya apa? Kalau iya kita milih surga, ya bertakwa kita kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, nampak dalam kehidupan sehari-hari, gitu loh. Maka Allah ingatkan kita apa yang sudah engkau lakukan untuk hari esok, gitu. Kalian bertakwa kepada Allah dan lihat, coba pikirkan apa yang engkau lakukan untuk hari esok. Apakah engkau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah engkau sudah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan? Kalau orang yang selama hidup di dunia, dia mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah. Dia tidak menggibah, tidak menamimah, tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil hak orang lain. Dia tidak zalimi orang lain. Ini yang seharusnya. Berarti orang yang bertakwa, al-kais, orang yang cerdas, kata Nabi SAW dalam hadis, orang yang menahan diri dan mempersiapkan untuk hari esok. Itu orang yang berakal, kata Nabi SAW. Tapi orang yang tidak berakal adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia tidak peduli halal haram. Dia tidak memikirkan apa yang akan dia dapat setelah kematian. Maka orang beriman, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus perhitungkan perbuatannya itu selama di dunia. Karena dia tahu setelah kematian itu ada hari kebangkitan. Ada hari akhir di sana, ada hisab. Bahkan semua kita, Bu, akan mendapatkan fitnah kubur, akan mendapatkan jepitan dalam kubur. Itu semua tergantung amal. Kata Nabi SAW. Bahkan semua kita akan melewati kontoroh. Lewat neraka. Ada yang dimudahkan, ada yang sulit. Dan terjatuh ke dalam neraka. Apakah sudah kita pikirkan? Ibu-ibu. Maka, Bu, ketika membaca Al-Quran, bahkan ibu-ibu setiap hari Selasa, kajian akhwat itu sama Ustaz Anto membahas tentang apa? Tafsir dalam juz 30. Anda lihat itu diulang-ulang. Iya. Tamat ulang tamat itu bagus. Itu salah satu bentuk nyata seseorang itu belajar tentang akidah dan tauhid. Karena Nabi SAW di Mekah berapa tahun? Berapa tahun dakwah tauhid? 13. Apa yang beliau dakwahkan tahu?
Tauhid. Dan surat dalam juz 30 itu rata-rata berbicara tentang apa? Hari akhir. Idza ja'atis sakhah. Apabila datang as-sakhah itu apa? Hari kiamat. Atau Allah katakan apa? Yauma firrul mar'u min akhi. Hari tatkala dia lari, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya. Tidak peduli lagi ibu dan bapaknya. Kapan itu hari? Hari kiamat. Maka inti dari kita mempelajari itu adalah apa? Apa yang kita siapkan untuk hari ini gitu loh. Itu intinya. Diingatkan bahwa kita akan mati dan menghadapi hari yang sulit, yaitu hari akhirat. Maka orang yang mengetahui, beriman kepada hari akhir, itu kehidupannya akan apa? Berubah, Bu. Berubah bagaimana? Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita contoh, Bu, bagaimana para sahabat Nabi dahulu. Ana ceritakan. Contoh ketundukan para sahabat tatkala mendapatkan perintah. Dahulu, Bu, 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Itu dikisahkan sebelum diharamkannya khamr. Apa itu khamr, Bu? Hamer apa? Minuman keras. Minuman kok keras, Bu? Maksudnya apa itu? Memabukkan. Khamr itu artinya menutup. Jadi khamr itu yang menutup otak. Artinya orang yang minum khamr otaknya tertutup. Itu asal kata khamr. Sama seperti khimar. Khimar bagi perempuan penutup. Kata para ulama, khamr ini sumber apa, Bu? Sumber ekonomi. Bagi seseorang kan sumber ekonomi itu, Bu. Iya enggak? Jualan khamr, ya, bir bintang yang ada alkoholnya. Itu kan ekonomi, laris, Bu. Ya. Anak-anak muda kalau hari-hari besar, ya, muda-mudi bahkan. Kalau ada hari kosong, ada uang, ya minumnya bukan minum apa? Minum khamr. Bahkan na'udzubillah, Bu, ya, tua itu sejenis khamr. Di daerah kita ini banyak. Bahkan digandrungi. Ya. Nongkrongnya di sana. Lupa anak istri setiap hari. Udah kecanduan, na'udzubillah. Ini kan bagi seseorang bisa jadi apa? Ekonomi. Tapi bukan sumber ekonomi maksud anak. Kata beliau sumber keburukan. Sumber keburukan. Seseorang silakan didalami, ya, tapi tidak semua. Ya, perbuatan-perbuatan buruk, ya, kriminalisasi, pembunuhan, pembegalan, apalagi, Bu? Perzinaan, pemerkosaan, keburukan-keburukan, ya, seringkali apa, Bu? Asalnya dari apa? Khamr. Atau yang sejenis dengan khamr, artinya yang memabukkan, yang menutupi otak, narkoba. Lihatlah. Anda ingin ceritakan bagaimana para sahabat, ya, dulu sebelum diharamkannya khamr. Jadi Ibu perlu tahu bahwasanya khamr ini tidak langsung diharamkan, ada tahapannya dalam Islam, pengharaman khamr. Tapi tatkala
sebelum Anda sampaikan. Dahulu Anda ceritakan lagi bahwasanya tatkala belum diharamkan khamr, para sahabat dahulu minum khamr dikisahkan minum khamr di kebun, sebuah kebun. Ada beberapa sahabat, banyak ya, minum khamr bersama di sebuah kebun, Bu. Kemudian tatkala mereka sedang asyik minum khamr, ingat ketika belum diharamkan ya, Anda ceritakan ini. Datanglah utusan Nabi SAW menyampaikan, utusan tersebut menyampaikan kepada para sahabat yang sedang minum khamr, seraya berkata, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Seketika itu mereka apa? Berhenti dari aktivitas minum khamr tersebut. Bahkan ada yang khamr itu sudah diminum, Bu, masih di mulutnya, tinggal telan gitu. Langsung dimuntahkan. Bahkan gentong-gentong, Bu, yang berisi khamr yang ada di dalam rumah-rumah para sahabat, mereka tumpahkan semuanya. Mereka buang tanpa tersisa. Bahkan dikatakan lorong-lorong kota Madinah itu apa? Sampai banjir, Bu. Sampai becek. Gara-gara apa? Mereka membuang khamr itu. Ini menunjukkan apa? Begitu banyaknya gitu. Intinya apa? Ketika diharamkan langsung, Bu, para sahabat apa? Tanpa banyak bicara, ini haram apa gitu kan? Kenapa diharamkan gitu? Enggak, langsung ditinggalkan, langsung dibuang tanpa banyak bertanya. Ini contoh yang real dan nyata dari generasi nubuah, didikannya para nabi. Didikannya Nabi Muhammad SAW. Begitu patuh dan taat ketika mendengarkan larangan Allah. Ini seharusnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika datang larangan, sudah tinggalkan. Sebagaimana para sahabat. Walaupun, Bu, kalau kita belajar tentang hukum khamr itu, awalnya tidak langsung diharamkan dalam Islam. Karena apa? Karena mungkin sebagian orang berat tatkala meninggalkan sebuah kebiasaan. Kenapa bisa para sahabat menerima? Itu tadi, karena Nabi sudah mendakwai selama berapa tahun? Belasan tahun, 13 tahun mendakwai apa? Akidah, tauhid. Sudah tertancap nih di dalam jiwa, di hati mereka tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Maka mereka taat ketika mendapatkan halal haram itu tadi. Tentang hukum Islam, ini halal, ini haram. Jual beli halal, riba haram, mereka taat. Disyariatkan apa? Salat, zakat, mereka taat. Sampai kata Aisyah, kalau seandainya ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Islam itu ayat-ayat tentang larangan minum khamr, niscaya para sahabat ketika itu akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Kemudian kata Aisyah, kalau seandainya ayat-ayat Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang pertama kali turun adalah larangan berzina, niscaya mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Kenapa? Berat. Karena sudah menjadi kebiasaan mereka ketika itu. Akan tetapi yang terjadi apa, Bu? Allah menurunkan ayat-ayat dan surat pertama kali dalam Islam apa? Tentang iman, tentang akidah. Tentang surga dan neraka. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir akan masuk surga. Itu ayat pertama kali turun. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan Rasulnya masuk neraka. Digembleng, dididik oleh Nabi SAW selama 13 tahun. Nabi mendakwahkan akidah yang benar, akidah yang hak, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah turunkan ayat-ayat tentang ahkam, hukum halal haram, maka taat. Maka, Bu,
Ana katakan, terjadinya sekarang ini kasus-kasus, taruh saja korupsi, nggak berhenti-henti, triliunan korupsi. Itu berangkat, yang melakukan siapa Bu? Ana tanya dulu. Orang Islam atau kafir? Ya pejabat-pejabat kita rata-rata orang Islam. Islam atau kafir? Islam. Ya, kenapa? Itu sebabnya apa? Karena kurangnya pondasi akidah itu tadi. Paham, Bu? Oh, rata-rata dia belajar PAI. Taruhlah dia belajar. Kapan itu usia sekolah? Berapa jam? Sedangkan harus diulang-ulang. Nabi 13 tahun, Bu. Mengkaji akidah. Kita cukup selama sekolah saja. Habis tutup buku, khatam. Gimana kayak itu? Belum lagi siapa yang berdakwah sampai 1000 tahun kurang 50 tahun? Nabi Nuh. Berapa tahun beliau mendapatkan kalimat suci la ilaha illallah, Bu? 950 tahun. Banyak di antara kita tatkala menjadi pegawai dan seterusnya, tatkala ada atasan, rajin. Tatkala nggak diawasi, tidak rajin. Lihat para sahabat. Tatkala datang larangan, langsung dia tinggalkan. Walaupun nggak ada Rasul, utusan Rasul hanya yang datang. Dan bahkan ada sahabat Ma'iz ibn Malik yang mendatangi Nabi SAW mengaku, aku telah, wahai Rasul, sucikan aku. Kata Nabi, celaka engkau, pergilah, bertaubatlah. Datang lagi, wahai Rasul, sucikan aku. 3 kali. Kemudian kali keempat, kusucikan apa darimu? Kata Ma'iz, aku telah berzina. Kata Ma'iz apa? Aku telah berzina, wahai Rasul. Rasul tidak langsung mendengar dan percaya. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah Ma'iz waras? Kata para sahabat, iya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kedua kalinya, apakah Ma'iz ini tidak mabuk? Kemudian berdiri sahabat mencium bau mulutnya. Dan kata para sahabat yang mencium bau mulutnya, aku tidak menemukan apa? Bau minuman keras, wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya yang terakhir. Wahai Ma'iz, langsung ditanya kepada Ma'iz. Wahai Ma'iz, apa engkau berzina? Dengan yakinnya Ma'iz mengatakan, iya wahai Rasul. Kemudian dirajamlah Ma'iz sampai meninggal dunia. Dan sahabat ketika itu ada 2 klub. Klub yang pertama mencela Ma'iz, yang kedua memuji Ma'iz. 3 hari setelah kejadian itu Rasul bersabda, laqad taba taubatan, sungguh Ma'iz telah berbuat taubat. Sungguh dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kusimat, kalau taubatnya itu diserahkan, diberikan kepada satu umat, niscaya cukup. Akan dibagikan untuk umat semua, satu umat itu akan mendapatkannya. Lihat dari kisah ini. Ya, tidak dipaksa dia ngaku. Karena apa? Dosa itu membuat apa? Goresan dalam hati Ma'iz, para sahabat. Inilah imannya para sahabat. Tatkala berbuat dosa, resah hatinya. Gundah gulana. Tidak tenang hidupnya. Bahkan dia mencari cara mendatangi Rasul SAW agar disucikan dari dosa tersebut. Tidak harus dikorek-korek di pengadilan.
Bahkan dia tidak berkelit ke kanan maupun ke kiri. Sahabat Ma'iz, dia akui dosa tersebut dan ingin bersih dari dosa tersebut. Beda dengan zaman ini, Bu. Ya. Karena kurangnya iman kepada hari akhir itu tadi sebabnya. Sehingga banyak penyimpangan. Lihat bobroknya moral, banyaknya pergaulan bebas di antara muda-mudi itu berangkat dari akidah yang cacat. Keyakinan kepada hari akhirnya sangat lemah. Bahkan mungkin lupa bahwasanya seorang setelah mati itu ada hari pembalasan. Para koruptor, ya, yang merasa aman dari KPK, padahal Allah tahu. Kalaulah KPK tidak tahu, tapi Allah tahu apa tidak? Tahu. Apakah Allah pernah letih atau tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak lupa, apalagi tidur. Dalam ayat kursi Allah katakan. Ini terus dikaji, Bu. Jangan bosan mengkaji akidah. Belajar tentang rukun iman, jangan pernah bosan, Bu. Bahkan Nabi SAW berdakwah berapa tahun? 13 tahun, Bu, tauhid akidah. Maka tatkala ada pembahasan tentang misalnya daurah, tentang rukun iman, Bu, demi Allah itu kenikmatan dan kesempatan yang besar, Bu, kita hadiri, Bu. Bahkan kalau perlu baca, kadang kitab yang paling tidak kita baca itu kitab akidah, ya enggak? Tentang misalkan di sebuah toko atau di rumah kita, tentang ada kitab rukun iman, itu paling kita tidak baca itu. Karena kita menganggap bisa gitu. Udah biasa tentang iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, kepada hari akhir dan kadar baik dan buruk. Padahal efeknya sangat besar, Bu. Nabi belasan tahun berdakwah itu, Bu. Nabi Nuh mendakwakan selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. Tatkala terjadi keburukan, kemudian kita bingung, ini solusinya apa? Itu solusinya. Karena mereka berbuat buruk itu berangkat dari kecacatan akidah. Kurang yakin terhadap pembalasan setelah kematian. Tidak beriman kepada Allah, artinya Dia tidak meyakini Allah itu melihat. Tatkala dia berbuat korupsi, walaupun KPK tidak tahu, walaupun penyidik tidak tahu. Tatkala dia sendiri, dia berbuat maksiat. Tapi tatkala kita beriman bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha tahu, Sami'un Alim. Itu rukun iman. Asma wa sifat. Maka ini Anda mengingatkan diri Anda pribadi dan untuk kita semuanya. Mari kita kembali memperkuat iman kita. Ya. Tadi wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Anda seseorang itu melihat apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya Allah khabir, Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Allah tahu, Bu, apa yang kita kerjakan, Bu. Bahkan yang terbesit dalam hati kita Allah tahu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembukaan kita. Walaupun pembukaan lebih lama nanti dari isinya. Tapi intinya Ana ingin ingatkan tentang marilah kita belajar tentang hari iman kepada hari akhir, tentang akidah kita, tentang tauhid. Bukan berarti kita tidak belajar hukum-hukum
misalkan hukum sholat, hukum ini, halal haram, tidak. Karena halal haram itu juga bagian dari agama kita. Cuman kita berbicara tentang apa? Mana yang lebih diprioritaskan? Mana yang lebih diprioritaskan? Bagaimana cara memperbaiki umat dari mana? Itu bisa dijawab dari apa yang Ana sampaikan. Bagi yang menyimak tahu itu. Dari akidah. Dakwah kita ini dari akidah sudah. Itu tanda dakwah salaf. Mulai dari hal yang prinsip fundamental. Memperbaiki pondasi, Bu. Walaupun akidah itu tidak nampak, Bu. Nampak enggak akidah itu? Keyakinan itu nampak atau tidak? Enggak. Tidak kasat mata karena dia di hati. Tapi sangat apa? Sangat vital. Efeknya itu sangat vital, sangat penting. Sangat berpengaruh. Keyakinan akidah yang sahih itu sangat berpengaruh, Bu. Orang gara-gara iman kepada hari akhir, kepada Allah Maha melihat, bahwasanya Allah itu memiliki neraka yang siap mengadab orang yang korupsi, dia tidak jadi korupsi. Dia pikir 1000 kali untuk berkorupsi, Bu. Anak-anak muda yang berzina, na'udzubillah, dia akan berpikir, setelah mati saya akan dihukum oleh Allah dengan neraka. Akan berpikir dia untuk berzina, Bu. Dia akan berpikir untuk minum khamr. Sebaliknya orang yang tidak yakin kepada surga dan neraka, hidupnya seperti hewan, mengikuti hawa nafsu, tidak tahu halal haram. Maka, Bu, sekali lagi, akidah adalah perkara yang tidak nampak, tapi penting. Penting tidak, Bu? Sepakat, Bu? Ya. Akidah itu ibaratnya seperti pondasi di dalam bangunan, Bu. Pondasi semen, Bu, batu di dalam tanah. Kelihatan apa tidak? Yang terlihat apa, Bu? Bangunan yang di atas pondasi. Indah. Tinggi. Kalau nggak ada pondasi, Bu, apa yang terjadi? Ambruk. Nggak lama, Bu. Cepat atau lambat bangunan tersebut akan roboh, ambruk. Dan agamanya akan, kalau berbicara tentang akidah di dalam agama, kalau tidak kokoh akidahnya, ya sudah. Bangunan di atas akidah tersebut tidak akan kokoh. Bangunan Islam tersebut tidak akan kokoh. Akan roboh Islamnya. Maka sekali lagi, berangkat dari carut marut permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita ini. Apakah itu? Sebut. Berangkat dari permasalahan akidah, Bu. Maka pastikan anak-anak kita belajar akidah, Bu. Makanya Anda sering katakan Syekh bin Baz, Bu. Syekh bin Baz. Itu ketika ketemu dengan anak-anak, yang ditanya nggak aneh-aneh, Bu. Yang ditanya apa? Marabbuk. Siapa Tuhanmu? Ini rukun iman, Bu. Ini akidah kaum muslimin. Meyakini Allah sebagai Tuhan. Allah sebagai Rabb yang maha mengetahui, mengatur alam semesta ini. Maka ajarkan kepada anak-anak kita akidah. Siapa Tuhan kita? Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Itu akidah. Itu yang Anda maksud. Yang seharusnya menjadi prioritas. Apa itu prioritas bahasa kitanya, Bu? Mengutamakan, ya. Menjadikan dia nomor 1 gitu. Sebelum yang lainnya. Tanamkan akidah itu di dalam hati-hati kaum muslimin. Ke hati anak-anak kita. Karena kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad setiap orang itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik lahiriahnya. Sebaliknya, kalau rusak segumpal daging tersebut, maka akan rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Maka hati yang akan
selamat. Hati yang akan membuat kehidupan seseorang itu lurus dan baik adalah hati yang tertanam di dalamnya adalah nilai-nilai akidah yang benar, akidah yang kuat. Sekali lagi Bu, tidak mudah Bu untuk menanamkan akidah kepada umat ini. Mana katakan, seseorang saja yang sudah belajar akidah, bahkan hafal matan-matan kitab akidah, hafal dalil-dalil akidah, itu masih terjerumus ke dalam maksiat. Kita akui itu. Akan tetapi ada kalanya dia akan diingatkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak belajar. Ya. Ana katakan sulit, Bu. Butuh waktu dan kerja keras. Nabi siang malam, Bu, berdakwah. Berdakwah kepada akidah yang sahih. Berdakwah kepada tauhid. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kepada hari akhir. Kalau kita hanya belajar sepekan sekali, belum apa-apa, Bu. Nabi setiap hari mengajarkan itu. Selama berapa tahun? Belasan tahun, Bu. Baik, kita mulai. Dosa aklur riba. Kita akan mempelajari tentang dosa-dosa besar yang ketujuh. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang dosa besar yang keenam di dalam kitab Al-Kabair, buah karya Imam Az-Zahabi, yaitu dosa besar apa yang kemarin, Bu? Ya, uququl walidain. Uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kedurhakaan kepada kedua orang tua ini merupakan keburukan yang sangat buruk, bahkan dia dosa besar. Dan pada hari ini banyak kita melihat orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya sejak kecil, Bu. Nauzubillah, Bu. Ada orang anak yang minta HP, nggak dibelikan, kemudian memukul ibunya. Sebelum memukul otomatis mulutnya itu udah, apa yang diucapkan, Bu? Pasti perkataan yang buruk. Cerita-cerita ini bukan dongeng, Bu, nyata, Bu. Maka bersyukurlah kita, Bu. Walaupun berat itu, amal yang berat berbakti kepada orang tua. Minimal kita belajar dan tahu. Dan bisa menyesali apabila kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Ya. Dan kita berusaha untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Maka kita masuk setelah membahas tentang uququl walidain. Membahas tentang dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Masuk kepada pembahasan yang ketujuh. Dosa besar yang ketujuh, yaitu aklur riba. Memakan riba. Dosa riba. Maka tidak panjang lebar tentang riba ini. Maka kita langsung membahas tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi pelaku riba. Di sini Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan dalil yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah." Nih, perhatikan. Sekali lagi Allah serukan apa? Menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu
fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Perhatikan ibu-ibu sekalian, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kita yang sudah beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita membuka telinga kita tatkala Allah menyeru kita, ibu-ibu. Mendengar apa setelah seruan itu, ada perintah yang diperintahkan atau ada larangan yang harus tinggalkan. Di sini apa? Kata Allah apa? Tinggalkanlah sisa riba. Berarti apa? Allah menyuruh kita untuk apa? Meninggalkan riba. Jika kamu yang orang beriman, jika kamu tidak melaksanakannya, artinya tetap mengerjakan, memungut riba tersebut, apa konsekuensinya? Fa'zanu. Apa itu fa'zanu artinya? Maka umumkanlah biharbin. Al-harb artinya perang. Qital. Ya, peperangan minallah, dari Allah dan Rasulnya. Ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Cukuplah ini, dalil ini menunjukkan tentang apa? Besarnya dosa riba. Siapa yang mau perang dengan Allah dan Rasulnya, Bu, tidak akan bisa menang. Bayangkan. Tidak ada dosa ini yang lebih bahaya daripada ini. Ditantang perang oleh Allah, Bu. Bayangkan. Berat urusannya. Dosa riba ini. Maka bertobatlah. Adapun dulu yang sudah kita lakukan, mengambil harta orang lain secara zalim dengan riba, meminjamkan 1 juta kembali 1.200.000. Kalau dulu yang kita lakukan 200.000 kita makan, sudahlah. Tapi jangan diulang lagi itu. Kalau diulang lagi nih, fa'zanu. Biharbi minallah wa rasulih. Allah tantang perang orang seperti ini. Kemudian dalil yang kedua, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan, Bu. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Walaupun tidak memakan hasil riba, bisa jadi dia untuk digunakan untuk beli mobil, sama. Memanfaatkan hasil riba. La yaqumuna illa, ya, tidak dapat berdiri. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan atau kemasukan setan karena gila. Ini sebagai dalil bahwasanya setan itu, Bu, bisa menguasai manusia. Menguasai apa? Tubuh manusia. Dan kita saksikan orang yang na'udzubillah, yang diuji dengan misalnya diganggu oleh jin, tidak sadarkan diri, ya, dikuasai oleh setan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan dengan membaca zikir, misalkan keluar rumah, apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang membaca, kata Nabi SAW, doa bismillahirrahmanirrahim ketika keluar rumah, jangankan mengganggu, Bu, mendekat tuh setan nggak mampu, Bu.
Maka anak nasihatkan diri anak pribadi untuk kita semuanya. Ini sering anak ulang. Ya. Jaga diri kita dari gangguan setan dengan itu. Sihir ke apa segala macam. Setiap perbuatan kita mulailah dengan berzikir. Hatta masuk masjid, ada enggak zikirnya, Bu? Ada. Allahumma sholli ala Muhammad, baca salawat. Kemudian apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi semua aktivitas kita, Bu, kita awali dan minta tolong kepada Allah dengan zikir itu. Bisa dipahami, Bu? Memakai baju, ada enggak zikirnya, Bu? Apa zikir memakai baju, Bu? Ketika memakai apa? Membaca Bismillah. Setelah memakai, Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tatkala melepas baju baca Bismillah, maka, Bu, hidup kita akan nyaman, Bu. Semuanya kita sertakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyertakan Allah, mengingat Allah di setiap kegiatan kita. Sedangkan kata Nabi SAW apa? Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Tatkala kita menjaga Allah, niscaya Allah akan jaga kita, Bu. Salah satunya dari penjagaan Allah kepada hambanya dari syaitan. Dari gangguan syaitan. Lengkap, Bu, zikir-zikir tersebut. Bahkan tatkala kita mohon maaf berhubungan suami istri, hubungan biologis suami istri, baca doa, Bu. Sampai masuk WC pun ada doanya, masuk baca Bismillah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar membaca ghufranak. Lengkap, Bu, panduan Islam ini, Bu. Dari tidur sampai bangun lagi. Lengkap. Maka jagalah Allah dengan menjalankan perintahnya. Yang wajib maupun yang sunnah. Niscaya hidup kita akan bahagia. Terlindungi dari syaitan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Ini orang yang memakan riba, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu kondisi orang seperti itu yang memakan riba. Yaitu mereka tidak berdiri. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini berbeda-beda penafsiran ulama. Ada yang mengatakan hal ini ketika nanti bangkit dari kubur. Mereka seperti sempoyongan orang seperti yang tidak sadar, seperti orang gila. Na'udzubillah. Ya, ada yang mengatakan karena kezaliman mereka memakan harta haram yang bukan hak mereka, mereka kenyang, kemudian sempoyongan. Ya. Na'udzubillah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kata mereka, Bu, sesungguhnya jual beli ini seperti riba. Orang jual beli itu kan modal HP 1 juta, dia jual apa? 1.200.000. Itu kan boleh. Kenapa ketika aku meminjamkan 1 juta dikembalikan 1.200.000 tidak boleh. Mereka mengatakan al-bai'u mithl riba. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Allah, jual beli itu kan sama dengan riba. Sedangkan Allah mengatakan apa? Rasul mengatakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a. Allah mengatakan ayat seterusnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan al-bai'. Apa itu bai'? Jual beli. Kalau jual beli boleh mengambil untung. Wa harrama ar-riba. Apa artinya? Dan Allah haramkan ar-riba. Jelas apa tidak Allah mengharamkan riba?
Jelas. Orang yang menyamakan, Bu, antara jual beli dengan riba itu sama pola fikirnya seperti iblis, Bu. Tatkala Allah perintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa artinya? Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu. Kemudian para malaikat sujud karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan kiber. Apa kiber, Bu? Sombong. Kenapa dia enggak mau sujud dengan Adam, kepada Adam, Bu? Ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Apa hubungan tentang perintah sujud dengan hujahnya iblis, Bu? Enggak ada hubungannya. Sama seperti ini, orang Yahudi mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Enggak ada hubungannya. Intinya apa? Tatkala syariat merintahkan suatu, nggak ada lagi logika-logika itu. Paham, Bu? Kalau berbicara tentang otak dan logika, Bu, tatkala ini sering kita dengar. Tatkala seseorang kentut, batal wudunya. Dicuci tangan atau maaf, lubang yang keluar anginnya. Anggota wudu kita, tangan, wajah dan seterusnya. Ini Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah datang kepada mau'izah, peringatan Allah Subhanahu wa dalil min rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala. Fantaha, kemudian dia berhenti dari perbuatannya tersebut, dari riba tersebut. Falahu ma salaf, maka yang telah lalu untuk dia, ini yang saya sebutkan tadi di awal. Artinya riba yang dulu dia makan sudah, yang dulu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah. Wa man ada, nih perhatikan, barang siapa yang sudah datang mau'izah, dia tahu dalil hukumnya, dia tahu. Wa man ada, dan dia kembali berbuat memakan riba, faulaika ashabun nar. Allah ancam dengan neraka. Ashabun nar, ulaika, maka mereka adalah penghuni neraka. Na'udzubillah. Hum fiha khalidun, dia akan kekal di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan. Perhatikan, Bu, yaitu dengan ancaman akan kekal di dalam neraka untuk orang-orang yang masih berurusan dengan riba. Padahal telah diperingatkan, telah datang mau'izah, telah datang nasihat, telah datang peringatan, telah datang dalil yang jelas dalam Al-Quran. Ya, walaupun 0, sekian% yang namanya riba itu ziyadah, kelebihan, ya, itu tetap dikatakan riba. Ya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya kepada Allah nih. Intinya apa, Bu? Diancam dengan neraka. Dosa yang diancam dengan neraka, apalagi kekal di dalam neraka, itu dosa apa, Bu? Besar atau kecil? Besar, Bu. Perhatikan, Bu, dalil yang berikutnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Apa itu katanya? Artinya, ijtanibu, jauhilah. Tinggalkanlah sejauh-jauhnya, Bu. Artinya, jauhilah itu asal katanya apa, Bu? Jauh. Jangan mendekat, Bu, kepada 7
yang membinasakan. Apa kata Nabi SAW? Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala syirku billah. Apa yang pertama yang kali yang harus kita jauhi, Bu? Jangan dekat-dekat, Bu. Asyirku billah. Syirik, kembali lagi, akidah. Bu, banyak enggak sekarang orang berbuat syirik, Bu? Banyak, Bu. Afan, anak kemarin ke Padang. Sekarang hari apa nih? Jumat. Hari Rabu anak ke Padang. Anak lewat di sebuah daerah, tidak anak sebutkan. Ibu tahu. Ya, terkait dengan bulan Safar. Pemandangan itu sebelum anak sampai di sebuah daerah, itu sudah nampak orang naik bus. Dari Pasaman sudah kelihatan. Pagi-pagi anak berangkat. Jam 7 anak berangkat. Ada yang naik mobil. Pakainya Masya Allah. Pakaian Islami, pakai peci, pakai yang laki-laki pakai peci. Nggak mungkin yang perempuan pakai peci, Bu ya. Kemudian pakai sorban apa segala macam. Membawa anak istri. Ada yang naik mobil pribadi, naik motor. Ada yang naik bus besar. Datang dari penjuru dunia. Bahkan jalan ditutup, Bu. Zolim nggak tuh? Makin lama kita ke Padang. Nah, ngapain anak tanya mereka itu di sana? Hah? Ngapain, Bu? Ini masih terjadi, Bu. Ngalap berkah. Datang ke kuburan yang katakan wali. Kalau ada seperti itu, kenapa para sahabat dulu tidak datang kepada kuburan-kuburan Nabi SAW? Kuburan Abu Bakar, Umar. Hah? Mana yang lebih berkah, Bu? Anda tanyakan. Mana yang lebih wali daripada Nabi dan para sahabatnya terdahulu? Para sahabat. Maka sekali lagi, Bu, cari alternatif lain kalau ke Padang ya. Macet, Bu. Itu orang dari mana-mana datang. Tujuannya apa? Subhanallah. Nah ini, Bu, hati-hati, Bu. Selamatkan, Bu. Kita bersyukur. Kita ngaji, Bu. Tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Masalahnya ini bukan masalah apa, Bu? Masalah surga neraka, Bu. Yang paling utama yang harus kita jauhi apa, Bu? Syirik. Wasihr. Ini yang kedua, yang membinasakan apa? As-sihr, praktik sihir. Yang bekerja sama dengan syaitan. Kita sudah bahas tentang sihir dan kita bacakan juga ini. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Ini, Bu, kenakalan remaja, Bu, membuli apa? Bullying apa, Bu? Iya kan? Secara verbal maupun fisik. Banyak berita, Bu, sampai mati dipukulin anak sekolah usia SMP, Bu. Mati anak orang. Ini kata Nabi, ijtanibu, jauhi, ini membinasakan ini. Kembali lagi, Bu, lemahnya apa? Akidah. Seandainya mereka berbicara atau belajar tentang akidah yang hak ini, tentang iman kepada surga dan neraka, niscaya mereka akan berpikir lagi. Berpikir, Bu, dalam perbuatan mereka, anak-anak kita itu. Maka tanamkan akidah, Bu. Obatnya akidah, Bu. Dan tidak singkat dalam menanamkan akidah. Butuh waktu, butuh kesabaran. Wa aklur riba. Nah, ini jadi pembahasan kita, Bu. Apa? Di antara dosa yang harus kita jauhi, Bu. Jauh, sejauh-jauhnya. Jangan dekati. Yaitu memakan dosa riba. Wa aklu malal yatim. Yang kemudian apa? Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Memakan harta anak yatim. Anak yatim tuh, Bu, udahlah dia lemah, ya. Apalagi yatimnya miskin lagi. Ya. Karena ada yatim tuh yang kaya, Bu. Ya enggak? Tapi sangat sedikit. Apalagi yang yatimnya miskin, ya. Orang tuanya enggak ada. Yang seharusnya dia mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya. Seharusnya kita kasihan. Ini malah memakan harta mereka. Astagfirullah. Maka ini dosa besar, Bu. Nanti akan ada pembahasan.
watawalli yaumul zahf, yaitu kabur atau lari dari peperangan, ya, lari dari peperangan. Ini pengkhianatan, Bu. Pengkhianatan, tidak boleh. Khusus bagi peperangan, biasanya yang jihad itu adalah laki-laki. Wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita yang beriman baik, ya, yang beriman baik-baik, yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Intinya apa? Menuduh wanita yang baik dan beriman berzina. Lisan ini, sekali lagi, lisan. Bahaya, Bu. Menuduh orang berzina itu bahaya. Termasuk dosa yang membinasakan. Ya, makanya dalam Islam, Bu, nggak mudah menjatuhkan hukuman rajam itu tadi, Bu. Harus ada saksi. Dan saksi tersebut bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu dari orang, melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibaratnya apa? Melihat, timba masuk ke sumur. Bayangkan. Maka di zaman Rasul pun tidak terjadi yang saksi tersebut. Berapa saksinya, Bu? 4 saksi. Iya kan? Yang terjadi, cerita Ma'is tadi dirajam, itu bukan karena ada saksi, tapi pengakuan ikrar. Apa dalam bahasa hukumnya, Bu? Apa itu? Kalau bahasa hukumnya itu ikrar namanya dalam Islam. Yaitu apa? Pengakuan. Mengakui. Ya. Itu pun Rasul, Bu, tidak langsung percaya, Bu. Tabayun dulu. Bayangkan itu Rasul. Sungguh sayang dengan sahabatnya. Padahal kalau Ma'is diam dan bertaubat, insya Allah dia diterima taubatnya. Tapi kalau sudah diangkat ke hakim, dan Rasul itu sebagai hakim, penguasa, maka nggak boleh untuk tidak dilakukan hukum had itu tadi. Paham, Bu? Kisah tadi Ma'is, berapa kali Rasul bertabayun? Pertama, Nabi mengatakan apakah dia waras? Artinya apa? Bisa jadi dia gila nih, ngaku berzina. Jarang orang seperti itu. Kemudian saksi mengatakan dia waras selama ini, wahai Rasul. Apakah dia mabuk? Beda halnya kalau dia mabuk. Dicium bau mulutnya, tidak tercium bau khamr. Ketiga langsung Nabi bertanya. Ya, tabayun. Benar nggak dia nih sadar gitu? Apakah engkau berzina, wahai Ma'is? Iya, wahai Rasul. Baru ditegakkan hukum rajam. Intinya dari pembahasan hadis ini adalah aklur riba. Tuh, dosa riba. Termasuk dosa yang membinasakan. Dosa besar yang kata Nabi, ijtanibu, jauhilah dosa tersebut. Ya. La'anallahu aklur riba wa mukilahu. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah melaknat orang yang memakan riba, yaitu pelaku riba, dan yang memberinya riba, yaitu peminjam uang riba, Bu. Dilaknat juga, Bu. Nabi SAW bersabda, akilur riba wa mukilahu wa katibahu idha amilu dzalika mal'unun ala lisani Muhammad SAW yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, orang yang memakan riba, yang memberinya riba, dan yang mencatat riba, apabila mereka mengetahui hal ini, maka di hari kiamat kelak mereka dilaknat atas lisan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi akan dilaknat orang yang memakan riba, tuh, yang meminjaminya, yang memberi riba, dan yang mencatat, sekretarisnya, Bu, yang menyaksikannya, saksinya juga. Apa itu? Notaris, apa namanya? Ya. Maka di hari kiamat kelak mereka
dilaknat, na'udzubillah minal la'nah. Na'udzubillah min zalik. Sama semua mereka dilaknat. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, para pemirsa dimanapun antum berada, inilah beberapa dalil, walaupun masih banyak dalil tentang bahaya riba. Ya, maka dari beberapa dalil yang kita bacakan cukup sebagai acuan kita, sebagai pijakan, titik panduan kita yang bisa kita pahami tentang bahaya riba, tentang bahwasanya riba itu dosa yang bukan main-main dalam Islam. Maka ittaqillah, bertakwalah kita semua kepada Allah dan meninggalkan dosa apa, Bu? Riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan riba pelan-pelan. Cepat atau lambat. Maka bertobatlah kepada Allah. Tinggalkanlah sesuatu karena Allah. Ya, bersabar kita. Ya, kebanyakan, Bu, orang terjerat itu nggak sabaran, Bu. Ingin cepat sukses, ingin cepat ini itu. Sabar gitu. Insya Allah ada jalan keluar selain riba. Allah Maha Kaya gitu. Wallahu ta'ala alam. Para ummahat dan akhwat yang kami muliakan, mungkin ini saja ya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kalau kita baca syarahnya ini panjang, Bu, ya. Ya, kalau ibu-ibu ada waktu dan kalau bisa luangkan waktu. Setelah kita baca dalil, silahkan baca syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam buku yang pernah ana share dalam bentuk file PDF di dalam grup. Ya. Bagi yang hadirin yang belum dapat, silahkan dicari lagi di grup tersebut. Kalau nggak, minta sama ummahat para akhwat yang hadir yang lainnya. Boleh dicetak, alhamdulillah itu lebih baik, atau dibaca filenya via HP-nya atau laptopnya. Maka belajar itu nggak mudah, Bu. Tidak semua orang sabar dalam belajar. Ada yang belajar ya alhamdulillah hadir gitu kan. Ada yang belajar dia hadir, dia bawa kitab, bawa buku catatan, bawa pena gitu kan. Ada yang memang benar-benar niat gitu, menghafal dalil ya. Itu khair, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan, itu yang ideal. Maka, Bu, tunjukkan semangat kita untuk belajar itu. Sehingga hidup kita berubah, nggak kayak gini-gini aja. Setahun, 2 tahun mengaji sama aja. Ya, ilmunya segitu-gitu aja. Jangan, Bu. Tambah ilmu kita. Catat ilmu tersebut. Pelajari ilmu, baca. Hafalkan bila perlu. Maka kalau semangat ibu mencatat, belajar, Bu, ana juga senang. Ustadznya juga senang gitu loh. Untuk mengajar itu lebih semangat. Melihat para istilahnya pendengarnya itu semangat. Tapi kalau malas-malasan, kadang hadir, kadang enggak, itu hadir pun enggak aktif gitu kan. Ya enggak semangat juga kita jadinya gitu. Itu adab ya, adab. Barakallahu fikum, semoga ini yang dapat kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.